Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak tanya tentang Yahudi, tapi saya hanya akan bertanya di bulan Ramadan. Ya, ada kaitannya dengan perilaku manusia. Di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, neraka bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mukadzibin, neraka bagi orang-orang yang pembohong dan pendusta. Ada sebuah kasus. Contohnya saya adalah paslon yang saya punya pemikiran harus menang dengan teori Nicola Machiavelli mengalahkan kesadaran. Tadi saya sampaikan di surat Al-Mutaffifin adalah dengan cara curang dan bohong. Saya menempuh itu. Sudah itu saya mencapai sebuah kemenangan. Dari seorang tahun saya menang dan terus menang, saya bisa menaikkan derajat kemakmuran, menurunkan kemiskinan. Turunnya kemiskinan itu angka kemiskinan, bukan kemiskinannya turun-menurun. Ya. Pengertiannya menurunkan kemiskinan itu angka kemiskinan turun, angka korupsi turun, bukan korupsinya turun-menurun. Jadi saya berhasil dalam mensejahterakan rakyat. Dan di perjalanan ada konflik antar etnis. Ya, dalam konflik itu paslon itu mati. Pertanyaannya adalah, ketika paslon itu berbuat curang dan mereka puasa di luar Ramadan, apakah mendapat ampunan? Satu. Yang kedua, perilaku amal soleh yang dimulai dengan kemenangan dengan cara curang dan dusta itu, apakah ada pahalanya? Yang terakhir pertanyaannya adalah, ketika saya membela konflik antar etnis dan saya meninggal, apakah saya bisa masuk surga karena membela bangsa? Membela bangsa adalah termasuk asobiyah. Orang yang mati asobiyah apakah bisa ditempatkan di surga? Ini Ramadan, dan itu ada kaitan dengan Rasulullah ketika memerangi Bani Quraisyah yang membangkang. Ada sahabat yang menanyakan itu, ketika dia membela bangsanya Arab, apakah bisa dia masuk surga? Karena itu termasuk asobiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tafsir tentang Bani Israel ini Pak, ini yang saya kalau dilihat dari sejarahnya itu kan keturunannya Nabi Ibrahim bersama Sayyidatina Sarah. Terus akhirnya beliau walaupun sudah lama sekali tidak mempunyai keturunan, tapi akhirnya mempunyai keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini yang saya tanya itu kan jadi keturunan orang yang bertakwa, keturunan nabi-nabi. Nah, ini yang menjadi benang kusutnya bisa jadi terbelah-belah seperti ini itu, ada nggak sejarahnya yang lebih itu Pak, lebih signifikan itu yang menjadi benang merah atau menjadi benang kusutnya Bani Israel bisa berbuat sedemikian rupa menjadi terbelah seperti ini gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam tafsir ringkas ini menjelaskan pula di dalam Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Injil atau Zabur yang sekarang, terutama kitab Injil yang sekarang tentunya berbeda dengan yang diterangkan dalam Al-Quran.
secara signifikan selain 10 amandemen daripada Taurat itu, apalagi yang berbeda dengan yang diterangkan dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, Rasul berganti Rasul, misalnya Nabi Daud berganti Nabi Musa, Nabi Isa. Itu tentunya syahadatnya berbeda. Atau kaum Yahudi pun juga punya syahadat. Nah, di mana perbedaannya? Itu kan juga semuanya menerangkan keesaan Allah. Bedanya di mana syahadat daripada rasul-rasul sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semua kita hormati semuanya pagi ini hari Sabtu. Nah, ini memang yang hadir juga ada. Ya sih gak males, mungkin mau dari sahur itu mungkin ya juga awang-awangan Pak, pergi ke Masjid Istiqomah. Nah, ini saya mau pertanyaan sama Bapak Bunda. Jadi tadi menanyakan sebab dikubur sempit Pak ya. Ibaratnya kelihatannya Pak ya. Ini aneh lagi Pak. Itu ibaratnya orang-orang ya, semua Bapak Ibu, karena kalau dites di dalam kubur, merasakan gimana meninggalkan rumah atau nyoba ngetes di dalam kubur sendiri, kalau berani ya jam 6 sampai jam 12, kalau nggak berani ya jam 6 sampai jam 6 pagi. Itu Pak pertanyaan saya dari Pak Manlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya ini Pak. Ya. Ini semua ini yang sudah di dalam dunia. Cuma ngata jalan kubur berani enggak itu Pak. Assalamualaikum. Memang hiburan bahmannya. Yang mana yang Mas Anto? Ini yang pertama akademisi ini, ya, Pak Yediman ini agak berat, tapi coba akan saya jawab ya, bahwa ya dalam surat Mutaffifin bicara banyak di surat-surat lain ya, orang-orang yang berbuat curang, berbuat seperti ini yang kita bicarakan ini kan bicara masalah Bani Israel, selalu curang, selalu bohong, selalu waduh gak karuan ya. Jangankan pada manusia, pada Allah saja dia curang, betul nggak? Bani Israel itu sejak zaman Musa hingga hari ini dengan Allah Tuhan yang menciptakan, yang memberi kenikmatan yang lebih daripada umat-umat manusia, berani curang, berani bohong, dan berani membantah perintah Allah. Ya, seperti tadi yang teman-teman ya. Ingat hari Sabtu, Sabat, ya dicurangi juga. Ini Bani Israel. Ya, kita beranalog terhadap Bani Israel. Orang yang curang, orang yang bohong, yang dusta, ya, yang berani mengingkari nikmat Allah, mengingkari syariat Allah, maka neraka jahanam. Sama dengan ponisnya Nabi Musa pada umatnya ini, ya, pada orang Israel ya. Bedanya apa? Bedanya. Jadi barangkali sekarang ini banyak orang yang mengaku beriman, mengaku bertakwa, ya sholat rajin, ya kan ibadah juga ya rajin, zakat rajin, bantuan saya rajin, tapi curangnya membahayakan kehidupan manusia. Ya, adakah itu? Jika ada, ya dia lebih parah kata Allah. Allah mungkin, ya, dalam salah satu riwayat hadis qudsinya, aku kata Allah lebih menyiksa orang munafik di antara orang kafir. Kenapa? Lebih menyiksa pada orang munafik daripada orang musyrik, orang kafir. Karena orang kafir, orang munafik itu sudah jelas. Ibaratnya jenis kelaminnya sudah jelas. Ya kan? Tapi orang munafik ini kan tidak jelas. Bisa kelamin ganda, betul nggak? Itu Allah benci sekali orang munafik itu. Dia mengaku baik, berbuat amal soleh, ya,
macam-macam. Tapi ternyata itu semu. Dia berani melawan syariat Allah dengan curang, dengan bohong, dengan dosa macam-macam ya. Saya tidak nyebut satu kaum, satu orang peruangan, satu golongan enggak. Tapi ini kebanyakan manusia. Kalau munafik itu Allah paling membenci. Maka Allah tempatkan orang munafik itu jauh di bawah dasar neraka daripada orang kafir, orang munafik. Jauh lebih dalam. Nah, itu tafsir dari diskusinya Allah seperti itu. Maka apa itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan paslon yang dimaksud dengan ya Pak kayak gimana tadi bebas pilek macam-macam kegaruan yang sekarang ini sedang fenomenal. Allah bersawabnya. Karena saya juga seorang penyebar dakwah yang tidak boleh menuduh macam-macam. Allah yang maha tahu. Maka Allah yang akan memberikan balasan yang setimpal pada orang-orang yang musyrik, kafir, orang yang curang, orang yang bohong, dan orang dosa itu pasti akan kena hukuman seperti itu ya. Jadi meskipun tadi dikatakan kemiskinan macam-macam turun, maksudnya ini bukan kualitasnya ya, tapi kuantitasnya mungkin ya turun. Jadi artinya turun itu yang miskin makin miskin gitu, yang miskin makin miskin, yang macam-macam ya. Jadi sehingga terjadilah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang perlu kita paham ya. Kemudian ketika ada konflik kemudian paslon mati macam-macam ya. Kemudian apakah dia dimaafkan di bulan Ramadan? Ini kan bulan Ramadan. Allah tuh buka pintu maaf. Ya. Kemarin saya tulis dalam kultum pagi ya. Ketika kita itu berbuka puasa, ya, Allah itu mencatat kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka dengan ucapan tadi itu. Memang ada orang yang salah. Nabi itu kalau berbuka puasa, ucapan pertama Bismillahirrahmanirrahim, neguk air ya. Nah, neguk air dulu. Makan kurma 3. Setelah itu dia berdoa, Allah barakatuh wal amantu wal aswabil fadil, atau zamazantu bersadi uruku bersadi usru insyaallah. Ini kan doa setelah kita peronggan bahasa, setelah menikmati itu kita berdoa itu, dan kita berdoa kepada ya Allah bebaskan hamba dari siksa kubur, siksa neraka, ya kan? Itu doanya itu, mohonnya itu ya. Nah, apakah orang yang tadi curang, yang tadi dosa, yang buat konflik macam-macam itu ikut berpuasa dan berdoa apa dikabulkan? Ini ya pertanyaan Pak Kiai gimana ini? Ini pertanyaan berat ini. Biar kan? Memang kalau kita melihat salah satu syarat doa itu dikabul adalah iman. Ya. Wa idza sara ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan ila ta'ala. Tapi kan itu betul enggak? Itu kan karena iman. Karena iman. Jadi kalau mau doanya dikabulkan, jaga iman. Lah kalau orangnya curang, orangnya culas, orang apakah iman tuh? Allah sama. Kita bisa siap di masing-masing. Ya. Yang jelas orang beriman, orang pertama itu lisan, sikap, perbuatannya harus sesuai dengan martabat yang dijelaskan Quran dan hadis. Betul ya? Kalau nggak sesuai dengan martabat Quran dan hadis, akhlaknya Quran dan hadis, maka nggak akan diampuni. Dia berdoa siang malam terus, Ramadan berdoa terus. Tapi kalau iman takwanya itu hanya dalam lapisan lisan saja, hatinya tidak dilibatkan, sikap perbuatannya sama, ya itu tidak akan diampuni. Itu tafsirnya surat Al-Baqarah 186, ya kan? Ya, coba nanti baca. Ya, jadi harus dasarnya iman. Kalau imannya tidak full ya diampuni ya. Dan meskipun di bulan Ramadan, ya, maka kita perlu menjaga iman itu ya. Amal saleh tapi curang apa dapat pahala? Sama. Amal apapun kalau dilalui dengan cara yang mendapatkan tidak benar, rezeki
halal itu karena cara mendapatkannya juga benar. Ya, betul jadi rezeki halal jangan yang kecil. Tukang sesuatu seperti badan seperti ini dengan Allahumma sholli wa sallim ala sambil jahit masing-masing. Ini halal thayyibah kecil, tapi itu maknanya besar filosofinya. Pak Nur berdagang dengan model online kesana kemari ya, dengan pola syariat. Ini halal thayyibah. Tapi kalau misal contohnya si A ini berdagang tapi barangnya barang curian, barang-barang Spanyol. Apa barang Spanyol? Separuh nyolong. Kan itu sebenarnya. Ya itu nggak halal, nggak berkah, nggak ada apa halal, apalagi bulan Ramadan. Nah, jadi nggak dapat pahala Pak. Kalau orang sudah curang, sudah bohong, sudah dosa, dia nyantuni nyatu, nggak akan berkah itu. Ya, karena berkah itu dimulai dari zatnya pertama. Zatnya ini berarti halal. Ya, yang kedua caranya memperoleh, ya, cara memperolehnya. Yang kedua cara menafkahkannya, cara memberikannya nafkahnya. Betul ya? Ada 3 hal proses menjadi berkah menjadi pahala. Ya, kalau enggak ya bisa. Konflik antar etnis kemudian mati, ya. Membela bangsa. Membela bangsa itu bagian dari ungkapan ya, cinta negara itu huswatul minal iman ya. Itu ungkapan bukan hadis, ungkapan saja itu kata-kata mutiara ya. Itu bagus sebenarnya, tapi ini tergantung niatnya membela ini. Kenapa ini kan harus perlu diuraikan jauh ya Pak. Ya, kalau dia membela mati-matian karena dia punya kerajaan bisnis yang oligarki yang besar ya, yang tidak halal masuk yang percuma membela itu. Ya, membela bangsa itu ya orang-orang yang berjuang di atas tanah air kita ini, atas iman, tidak punya niat yang lain gitu ya. Ini perlu dicari lebih mendalam menurut saya. Kemudian Bani Israel keturunan Yakub alaihissalam, Ibrahim ya, itu dia. Kalau Ismail kan di dalam. Jadi bermula dari eksodus besar-besaran ya, dari Bani Israel yang dibebaskan oleh Nabi Musa dan Harun ya. Itu kan puluhan ribu jumlahnya Bani Israel ya itu. Ya. Hidup dia itu sebenarnya di Mesir itu sudah rusak. Hidupnya di Mesir itu rusak ya. Lain ruhnya lain antara ruh yang datang Bani Israel dari jajahannya Mesir, Fir'aun ya, itu rusak, merek murahnya sudah rusak, etikanya sudah rusak. Bani Israel yang keturunan yang datang dari Mesir itu sudah rusak ya. Lain dengan Bani Israel yang keturunan dari Yakub yang sudah ada di Jazirah Palestina sebelumnya di Yerusalem ya. Negeri Syam itu negeri diantaranya adalah negeri Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yaman dan satu Palestina. Itu negeri Syam zaman dulu. Nah, sekarang sudah terpecah jadi 4 ya. Negeri Syam. Tanah Palestina, Yerusalem itu tanah kelahiran ribuan Nabi Rasul itu ada di tanah Palestina. Itu yang keturunan Yakub yang bebas itu di situ. Ya, tapi yang eksodus dari Mesir itu yang rusak. Jadi ketemu rusak, akhirnya banyak di situ. Tadi katakan di sini kan mana tadi ya? Di sini ini tahu ya. Yang tadi dikatakan bahwa saling bunuh-membunuh. Nah, kan? Saling bunuh-membunuh kemudian mengusir, itu kan yang eksodus dari Fir'aun, karena sudah rusak dengan itu. Ya, ini tidak merupakan darah sebagai yang ini adalah
yang dari Exodus dan sebagian dari kalian tidak mengusir sebagiannya. Ini kan perintah Allah dan teman-teman ya, agar jangan bunuh-bunuh, jangan mengusir antara teman sendiri, saudara sendiri. Tapi setelah tinggal di Palestina rusak mereka, rusak. Termasuk kehadirannya orang-orang Palestina, orang-orang Israel dari Mesir ini masuk Palestina dan keturunan Yakub nabi-nabi itu dibunuh, ya dibunuh. Jadi itu ya, terbelahnya itu karena apa ya? Memang pendidikan awal agama etika itu penting sekali, ya pendidikan awal agama itu penting sekali. Negara kita sekarang kalau mau dihilangkan Pak ya betul, etika agama mau dihilangkan. Ganti apa Pak? Budaya, adat dan budaya, adat dan budaya. Ini agama mestinya MUI protes kelas. Jangan sampai pelajaran agama, etika, akhlak itu hilang. Nah, kalau hilang seperti ini, Bani Israel datang dari Exodus dari Mesir tadi itu, ya, itu ya. Jadi keturunan Nabi yang betul itu justru dibunuh ya. Banyak Nabi-Nabi dibunuh. Di sini sudah mana? Nabi-Nabi dibunuh. Nah, ya, saya lihat. Ya. Jadi banyak yang dibunuh karena karena tidak suka dengan Nabi dan Rasul. Banyak tadi sudah satu ya. Kemudian yang lain apa ini? Taurat, Zabur, Injil. Syahadatnya gimana? Syahadatnya tauhid. Tauhid itu sudah ada sejak Nabi Adam. Apa tauhid? Ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah. Itu tauhid. Jadi pada Nabi Adam bertauhid dengan caranya Nabi Adam, ya. Belum seperti yang kita saksikan semua ini. Karena Nabi Adam belum ada Nabi Muhammad, ya. Kemudian keturunan Nabi Adam ada yang kedua Nabi apa? Idris, ya. Terus habis Idris Nabi Isa, ya. Itu syahadatnya syahadat tanpa Nabi Muhammad. Masih syahadat hanya mengimani Tuhan yang esa, yaitu Allah, tidak ada yang lain, ya. Kemudian ketemulah Nabi akhir zaman dengan syahadatnya yang kita baca itu syahadat itu. Selain tauhid dan juga percaya pada Allah sebagai utusan, ya. Itu yang dengan bahasa mereka, dengan bahasa ketika Nabi Adam itu bahasa apa Pak? Nabi Adam. Nggak usah ya, nggak paham ya bahasa apa waktu itu ya. Itu belum sampai di situ ya. Nah, itu ya ceritanya. Kemudian apa yang beda dengan Quran? Oh, banyak sekali Pak. Jadi Taurat, Zabur, Injil ini kenapa umat Islam kita ini tidak boleh mengimani lagi? Karena banyak ayat-ayatnya dalam ketiga kitab Allah tadi yang disortir, yang diperkosa, dirubah, semua menjadi bukan firman Allah, tapi adalah firmannya pendeta atau raib, gitu. Ya, pada raib ya, raib dan pendeta itu seolah Tuhannya hilang. Jadi misalnya gini, si A ini ngarang buku itu sebetulnya menyadur karangan si A. Kalau dalam istilah ilmiah itu harus ditulis catatan kakinya. Ini karya Habibie misalnya itu caranya. Tapi ini enggak ada. Semua adalah karyanya pendeta itu yang membuat kitab-kitab Taurat, Injil, Quran itu dilebur, hilang semuanya. Tapi isinya termasuk 10 Commandment itu ada dalam Quran semuanya. Nah kita besok akan sampai pada apa isinya Zabur, apa isinya Injil, nanti ada dalam surat Al-Maidah, Al-Imran, Al-Nisa itu ada semuanya. Kita belum sampai di situ. Barangkali itu pada pagi hari ini. Terima kasih atas perkenannya untuk hadir meskipun di bulan Ramadan. Tetap semangat. Semoga dengan semangat Bapak Ibu, baik yang online dan offline ini membawa kesehatan kita dan kemanfaatan kita, dan Allah ridho, dan kita tercatat orang yang diampuni di bulan Ramadan, penuh maghfirah,
dan bebas dari api neraka. Allahumma amin. Wa akhirul alam, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.